Pemirsa, polisi menangkap 2 tahanan yang kabur dari Polsek Samarinda Kota pekan lalu. Kedua tahanan ditangkap di kediamannya masing-masing. Tim gabungan Jatanras Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, dan Polda Kalimantan menangkap 2 tahanan Polsek Samarinda Kota yang kabur pekan lalu. Penangkapan buronan DPO ini awalnya dilakukan tim gabungan terhadap Kristantus Dominikus alias Santos di rumah kakaknya di Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, 25 Oktober lalu. 3 hari berselang, petugas kembali menangkap rekan pelaku, Muhammad Yusri alias Unyil, di Jalan Raflesia, Kecamatan Jekan Raya. Penangkapan para napi yang kabur berawal dari kecurigaan warga yang melapor ke polisi. Kedua orang ini melarikan diri dari Kalimantan Timur berdua ke arah Kalimantan Tengah. Dan setelah di Pulang Pisau, mereka berpisah. Pada tanggal 25 kemarin, itu penangkapan yang pertama dengan identitas saudara KDWL. Ya, yang pertama itu ditangkap pada saat di rumah kakaknya, di rumah saudaranya. Ya. Kemudian yang satu lagi di rumah warga yang teridentifikasi bahwa warga ini melihat ada seseorang yang tinggal di situ lama tapi tidak jelas identitasnya, dan dia melaporkan dari warga tersebut melaporkan ke pihak Polres, kemudian melakukan penangkapan dan ternyata adalah DPO dari tahanan yang melarikan diri di Polsek Samarinda Kota. Ya. Kedua tahanan tersebut diamankan petugas di Polresta Palangkaraya sebelum diserahkan ke Polresta Samarinda. Sepekan lalu, warga Samarinda digemparkan oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Para tahanan kabur dengan cara menjebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Para tahanan yang kabur merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Kini, polisi berhasil menangkap lagi 14 tahanan, hingga tersisa 1 lagi tahanan kabur yang masih buron. Dari Palangkaraya dan Samarinda, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian 2 warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan senjata tajam berujung maut. Perkelahian yang menewaskan 1 orang tersebut diduga dipicu dendam lama. Perkelahian maut terjadi di Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, yang melibatkan 2 warga bernama Hasan dan Asdar. Perkelahian berawal saat Asdar yang diduga dalam pengaruh minuman keras datang ke sebuah pesta dan menantang Hasan untuk bertemu. Tak berselang lama, Hasan mendatangi lokasi dan terlibat duel antar keduanya menggunakan badi. Akibat duel, Hasan meregang nyawa karena terluka parah di dada dan perut. Sedangkan Asdar alami luka serius dan dirawat intensif di rumah sakit. Sementara 1 orang warga yang hendak menghentikan perkelahian terluka di pergelangan tangan. Dalam peristiwa ini, 2 unit sepeda motor terbakar dan viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, duel maut diduga dipicu dendam lama. Untuk motifnya yaitu dendam lama karena ponakan dari pelaku pernah ditampar oleh korban sekitar 2 tahun yang lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan keduanya. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin melaporkan. Pemirsa, pelaku penembakan dalam bentrokan di sebuah lahan kosong berhasil diringkus petugas. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Mana senjata? Ini senjatanya. Weh, ini punya siapa? Ini. Senjata ini. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api. Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa pagi.
Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan jenis senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku ditangkap polisi usai melakukan hipnotis terhadap pengendara sepeda motor di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor curian lengkap dengan kunci dan juga STNK. Kamera pengawas merekam 2 pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa dipikir. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. 2 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kebonjeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Seskil Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.